Halo adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali pada ibadah pagi hari ini. Apa kabar Bu Dewi? Kabarnya baik, Mbak Ros. Puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Semangat? Apa kabar Kakak Martin? Puji Tuhan. Oh puji. Baik. Ayo adik-adik, siapkan hatimu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pada pagi hari ini akan memulai ibadah kita. Apa aja ya yang perlu disiapkan ya Bu Dewi? Ayo semuanya sudah siap menyiapkan apa saja? Satu yaitu Alkitab. Yang kedua apa Mbak Yang Ros? kedua persembahan saya ya. Persembahan Persembahan. harus sudah disiapkan ya. Yang pertama juga, yang pertama kali apa? Harus menyiapkan Jiwa dan hati kita. iya, jiwa dan hati untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Udah pada pagi belum? Sudah dong. Oh sudah. Yang masih makan, yang masih minum susu, letakkan dulu ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Apa Bu Dwi? Ya, yang pertama kita akan memuji Tuhan. Apa kabar? Mari bergembira. Ayo semangat. Ayo Kak Martin. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, keringkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar-putar, putar-putar, cari yang lain. Sekali lagi. Kabar, mari bergembira, tepuk tangan, keringkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar-putar, putar-putar, cari yang lain. Ya adik-adik, kita telah memuji Tuhan. Mari kita akan buka dengan akan dipimpin oleh Ibu Eko Warsono. Untuk Ibu Eko, silakan. Anak, selamat pagi. Nah, sudah siap ya untuk mengikuti ibadah pagi hari ini? Sebelum dilanjutkan ibadahnya, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa pembukaan. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu dalam doa untuk pagi hari yang indah dan cerah ini. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi untuk melihat kemuliaan-Mu kembali. Kau berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan keselamatan, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau telah siapkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Hadirlah bersama kami ya Bapa. Buka hati, mata, dan telinga kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menerima dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja yang jadi. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, mohon pengampunan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah menyapa Tuhan Yesus dengan pujian kita lewat doa kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Ita. Tapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Ingat, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan Alkitab. Nah, kita akan memuji Tuhan. Apa Bu? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Musik. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan sungguh-sungguh. Tarik firman Tuhan di dalam hatimu. Firman Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, adik-adik, kita telah memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu kita. Untuk Ibu Tan, kami persilakan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita, dan tentunya sudah siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam kami tidur. Kami tidur dengan nyenyak dan pulas, dan pagi hari ini Tuhan Yesus membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, badan yang segar, dan kami siap untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Karena itu berkatilah kami supaya firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami, supaya kami bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca bersama-sama dari Injil Lukas. Oke, Alkitabnya sudah disiapkan adik-adik? Ayo, siapkan Alkitabnya, mari kita perhatikan. Injil Lukas pasal 24. Lukas 24
ayat 36 sampai dengan 48. Ya, kita baca secara bersama-sama. Kalian membaca di rumah dan Tante Ita membaca dari sini, ya. Kita mulai perhatikan. Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Sampai kita tambah ayat 9 ya. "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita bersama-sama akan belajar ya menjadi saksi-saksi Kristus. Adik-adik, pasti kalian sangat hafal ya dengan lagu sekolah minggu ya. Karena itu mari kita nyanyikan bersama-sama lagunya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, adik-adik, lagu yang sering kita nyanyikan ini ternyata sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi di ayat 48. Coba kita perhatikan lagi yuk. Tadi Lukas 24 ya, ayat yang ke-48 tadi mengatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Ya. Jadi Tuhan Yesus itu menghendaki murid-murid pada saat itu yang melihat peristiwa Tuhan Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada mereka harus menjadi saksi. Saksi untuk apa? Saksi untuk menceritakan tentang kebenaran itu. Nah, adik-adik, menjadi saksi itu apa sih sebenarnya? Menjadi saksi itu adalah menjadi orang yang menceritakan
apa yang dilihatnya kepada orang lain. Bisa kepada teman, kepada orang tua, ya. Tentang apa yang terjadi dengan benar. Jadi, saksi itu harus benar, tidak boleh ngapusi. Kalau ngapusi itu namanya saksi dusta. Nah, yang Tuhan Yesus inginkan supaya apa adik-adik? Supaya kita menjadi saksi tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menang, yang mengasihi kita, yang mencintai kita, dan kita ceritakan itu dengan benar kepada semua orang. Supaya apa? Supaya orang yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi mengenal, mengetahui, dan akhirnya apa? Tertarik untuk menerima Tuhan Yesus. Nah, mengapa demikian? Karena melalui apa yang kita ceritakan atau melalui kesaksian kita, kita bisa memberkati hidup orang lain. Nih, contohnya seperti Tia, ya, seorang murid sekolah minggu yang menjadi saksi sehingga membuat hidup temannya Sasa menjadi bersemangat. Ceritanya begini nih, ya. Suatu hari, ya, di hari Minggu ketika sedang beribadah, itu sebelum pandemi ya adik-adik, jadi mereka bisa berkumpul bersama-sama, ya. Lalu kakak sekolah minggu namanya Kak Wati itu, ya, mengajar tentang cinta Tuhan Yesus kepada anak-anak. Nah, lalu Kak Wati bilang, adik-adik, siapa yang sudah mengenal Tuhan Yesus? Wow, semua angkat tangan. Saya kak, saya, gitu ya. Semua angkat tangan mengatakan, saya mengenal Tuhan Yesus. Nah, lalu Kak Wati mengatakan, kalau begitu coba deh sekarang siapa yang dengan berani dan penuh sukacita mau maju ke depan dan menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Lah, si Tia langsung angkat tangan. Saya Kak Wati, saya mau maju ke depan. Saya mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Oke, silakan Tia. Lalu Tia maju ke depan, ya, dengan penuh semangat, dengan percaya diri, ya, dengan sukacita, dengan senang. Dia lalu menceritakan, teman-teman, Tuhan Yesus itu wah hebat, luar biasa. Tahu enggak? Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita semua. Karena cintanya, maka Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia. Lalu dia mau mati, tapi dia bangkit lagi. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menang. Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu tidak kalah. Nah, Tuhan Yesus yang menang itu bangkit pada hari ketiga. Lalu dengan kebangkitannya, kita yang berdosa ini, aku dan teman-teman semua, ya, kita menjadi selamat dan mendapat hidup yang kekal. Betapa menyenangkan, betapa membahagiakan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itulah kebaikan Tuhan Yesus yang harus kita ceritakan kepada semua orang. Ya, bahkan Tuhan Yesus juga setiap hari memberkati hidup kita. Setiap hari memberikan kita kesehatan, memberikan kita makanan dan minuman, ya, memberikan semua yang kita butuhkan. Karena itu, aku sangat senang memiliki Tuhan Yesus. Wah, teman-teman bertepuk tangan, semua senang sekali mendengarkan. Termasuk ada satu anak yang bernama Sasa. Ternyata dia tuh memperhatikan dengan serius banget, ya. Dia senang banget mendengarkan cerita Tia. Lalu setelah dia pulang ke rumah, ini singkat cerita ya, dia pulang pada hari Sabtu malamnya, dia bilang ke ibunya, Mama, besok pagi aku bangunin yang gasik ya Mah, gitu. Aku mau ke sekolah minggu karena aku kemarin habis mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang baik dari Tia. Aku juga ingin merasakan cinta Tuhan Yesus yang baik itu. Aku juga mau membagikan cerita tentang Tuhan Yesus yang baik. Karena itu besok pagi aku dibangunin yang gasik loh ya Mah. Mamanya, yang benar sih Sasa.
Biasanya adik-adik Sasa itu malas kalau disuruh sekolah minggu, uring-uringan. Sasa sekolah minggu, ya nantilah bentar lama, ayo cepet dia berangkat, nanti mama juga jadi telat ke gerejanya. Ya sabar lama, tapi ini dia bersemangat. Mengapa Sasa bersemangat adik-adik? Karena cerita Tia tadi tentang Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, akhirnya apa membuat hidup Sasa menjadi bersemangat. Nah adik-adik, kita juga sudah mendengar cerita tentang apa? Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang menang, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mencintai kita. Maka kita juga sekarang seperti Tia harus bersemangat, penuh dengan sukacita. Mari kita ceritakan, mari kita menjadi saksi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus itu kepada semua orang. Ketika kita bermain, ketika kita belajar ya, kita ceritakan. Misalnya kalau ada teman yang nakal gitu kan ya, kita tidak usah membalas. Nah ketika kita tidak membalas, teman itu akan bilang, wah kamu kok baik banget sih, kan udah tak nakalin, kamu kok nggak membalas? Oh saya kan sudah diajarkan bahwa Tuhan Yesus itu baik, maka saya harus benar-benar mengasihi dan tidak membalas kalau ada yang menyakiti, karena Tuhan Yesus saya baik. Nah itu juga bisa membuat orang lain yang tadinya nakal, suka usil, menjadi baik dan tidak nakal lagi. Nah adik-adik, marilah minggu ini sampai seterusnya kita menjadi saksi Tuhan Yesus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mencintai kita, Tuhan Yesus yang memberkati kita. Ya, selamat menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup lagi dengan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik boleh menitipkan persembahannya lewat orang tua yang berangkat ibadah ke gereja. Nanti papa mama titipkan ke guru-guru sekolah minggu. Sekarang kita akan memuji Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan lewat pujian apa Bu Dwi? Bawa persembahanmu. Iya, Mas Martin. Adik-adik, mari kita doa untuk persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Yayu. Kepada Ibu Yayu, silakan. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan mengucap puji syukur dan terima kasih
karena Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan kami pada hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh beribadah pada minggu pagi hari ini, awal, pertengahan, hingga akhir. Dengan penuh sukacita kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami boleh menceritakan kasih Tuhan kepada teman, sahabat, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami, supaya mereka boleh lebih mengenal Tuhan Yesus dan boleh merasakan kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada kesempatan ini anak-anak-Mu juga sudah mengumpulkan persembahan. Mari Tuhan, Engkau kuduskan dan terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah. Mari Tuhan, Kau berkati kerajinan di dalam mereka belajar. Tuhan, berkati kesiapan mereka Tuhan di dalam menghadapi ujian sekolah nanti, supaya apa yang mereka kerjakan benar-benar hanya menurut kehendak-Mu dan boleh membuahkan hasil yang berkenan di hadapan Tuhan, agar dapat mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kesehatan. Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, godaan, dan celaka. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bu Dwi, ternyata ibadah kita tidak terasa sudah selesai. 1 jam apa ya Mbak Ro? Oh iya ya, hampir 1 jam ya. Terasa ya kalau kita memuji Tuhan. Iya, tetap semangatnya adik-adik. Semangat dong. Semangat. Nah, walaupun kita tetap ibadah di rumah, jangan lupa jaga apa ya? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Karena masih pandemi Mbak Ros, Iya. kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Iya, tidak boleh